Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleha, saya mahasiswa dari STIK Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang initial assessment dalam keperawatan gadar dan kritis. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian initial assessment adalah suatu penilaian kondisi awal korban maupun pasien yang dilakukan dengan cepat dan tepat. Sehingga dengan adanya initial assessment ini, penanganan korban maupun pasien bisa dilakukan secara maksimal tanpa membuang-buang waktu. Dalam initial assessment ada tim yang bertugas memberikan penilaian terkait kondisi korban maupun pasien. Biasanya penilaian initial assessment berdurasi kurang dari 5 menit. Initial assessment digunakan dalam penanganan gawat darurat, seperti kecelakaan atau bencana alam yang melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua itu ada penilaian initial assessment. Dalam penilaian initial assessment ada 5 komponen yang harus dinilai, yaitu RY, breathing, circulation, disability, exposure, atau lebih dikenal ABCDE. Tujuan dari penilaian ABCDE adalah memberikan pengobatan yang menyelamatkan jiwa, mengelompokkan tingkat keparahan pasien sehingga bisa ditangani secara efektif dan efisien. Sebagai algoritma penilaian dan pengobatan, membangun kesadaran situasional. Yang ketiga itu mengenal ABCD. Yang pertama RY. Apabila pasien memberi respon dengan suara normal, maka jalan nafas itu normal. Tanda-tanda adanya obstruksi jalan nafas atau jalan nafas yang terganggu adalah sebagai berikut. Adanya suara bising, sesak nafas, resitasi paradok, penurunan tingkat kesadaran, adanya suara mendegur. Penanganan masalah RY adalah mengangkat dagu dan memeringkan kepala, memberikan oksigen, suction. Nah, selanjutnya itu ada breathing. Apakah ada sesak nafas? Apakah komponen penilaian bisa dilakukan dengan penilaian frekuensi respirasi? Apakah normal? Apakah lambat? Apakah terlalu cepat? Apakah tidak ada? Apakah ada sinorsis? Berikut adalah penilaian yang perlu dilakukan dalam tahap penilaian pernafasan. Frekuensi, adanya restraksi dinding dada, perkusi dada, okultasi paru, oksimetri 97% sampai 100%. Penanganan dalam permasalahan pernafasan, berikan posisi yang nyaman, menyelamatkan jalan nafas, pemberian bantuan nafas atau oksigen, pemberian inhalasi, pemberian ventilasi bag mask. Nah, selanjutnya itu ada circulation. Pada penilaian sirkulasi ini menitik beratkan pada penilaian tentang sirkulasi darah yang dapat dilihat dengan penilaian sebagai berikut. Warna kulit, berkeringat, CRV, capillary refill time kurang dari 2 detik, palpasi denyut nadi 60-100 menit, okultasi jantung, sistolik 100-140 mmHg, penilaian EKG. Penanganan masalah sirkulasi adalah sebagai berikut. Menghentikan pendarahan apabila ada, mengangkat kaki lebih tinggi dari kepala, akses intravena, pemberian infus saline. Nah, selanjutnya itu ada disability. Menilai tentang tingkat kesadaran. Dapat dengan cepat dinilai menggunakan metode AVPU. A. Arlet, kewaspadaan. V. Voice responsive, respon suara. P. Pain responsive, respon rasa nyeri. U. Responsif, tidak responsif, refleks pupil terhadap cahaya, kadar gula darah. Gerakan penanganan masalah disability adalah sebagai berikut. Tangani jalan nafas, manajemen pernafasan, manajemen sirkulasi, pemulihan posisi, manajemen glukosa untuk hipoklemia. Nah, yang terakhir itu exposure. Adanya suatu trauma dapat mempengaruhi exposure, reaksi kulit, adanya tusukan, dan tanda-tanda lain yang harus diperhatikan. Dalam penilaian exposure dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Exposure kulit, keadaan suhu tubuh. Penanganan masalah exposure dapat sebagai berikut. Berikan perawatan untuk mengatasi trauma. Cari penyebab utama